Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1470. Kekuatan gaib apa itu? Sepertinya api yang kuat, mungkinkah itu api dewa unik? Bisa dengan mudah membakar gas beracun di hutan kayu hijau, setidaknya itu pasti api dewa unik tingkat 4, kan? Beberapa orang yang berdiri bersama kakak senior Nangong menatap api emas yang melingkari tubuh pemuda berjubah hitam itu dengan iri. Api dewa unik memiliki total 9 tingkat. Api dewa unik tingkat 4 sudah sebanding dengan tingkat raja dewa, biasanya dikuasai oleh para ahli tingkat raja dewa yang mengolah aturan elemen api, atau oleh para master alkemis dan master pembuat pusaka. Terus terang saja, nilai dari api dewa unik tingkat 4 tak ternilai harganya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan kristal dewa tingkat atas, sebagian besar adalah barter barang dengan barang, dan bisa ditukar dengan banyak batang raja obat. Bahkan jika diperdagangkan dengan kristal dewa, hanya kristal dewa kualitas puncak yang bisa digunakan, dan jumlahnya pasti sangat mencengangkan. Di alam dewa, ada pemahaman umum bahwa api dewa unik yang lahir dari langit dan bumi pada dasarnya tingkatnya tidak tinggi, umumnya hanya tingkat 1 dan 2. Tingkat 3 dan 4 sangat jarang. Adapun api dewa unik di atas tingkat 4, pada dasarnya dikembangkan selangkah demi selangkah oleh para ahli dengan pengorbanan besar. Oleh karena itu, meskipun api dewa unik tingkat 4 hanya satu tingkat lebih tinggi dari tingkat 3, nilainya bagaikan langit dan bumi, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tentu saja, tingkat kultivasi Nangong dan yang lainnya tidak cukup, jadi mereka tidak bisa melihat bahwa Luo Xiu mampu menahan gas beracun hutan kayu hijau bukan karena mengandalkan api dewa unik tingkat 4, melainkan mengandalkan teknik dewa perubahan untuk mengubah aturan elemen kayu yang terkandung dalam gas beracun menjadi ketiadaan dan memusnahkannya. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu tiba di dekat rombongan Nangong. Matanya tertuju pada Nangong itu dan dia tersenyum sambil mengangguk. Tadi di pintu masuk hutan kayu hijau, peringatan baik dari Nangong ini membuat kesan Luo Xiu padanya cukup baik. Nangong buru-buru menangkupkan tinjunya. Saat ini dia juga mengerti bahwa di dunia ini selalu ada langit di atas langit dan orang di atas orang. Untungnya dia telah memberikan peringatan baik di pintu masuk hutan kayu hijau. Jika saat itu dia mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, mungkin saat bertemu lagi sekarang, sangatlah wajar jika orang itu membunuhnya dalam kemarahan. Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Alam dewa begitu luas, beberapa orang ditakdirkan hanya untuk bertemu sepintas lalu. Kemudian, ia melangkah maju dan segera memasuki bagian yang lebih dalam dari hutan kayu hijau. Gas beracun hijau yang menyebar seperti kabut tebal menghalangi pandangan, membuat Nangong dan yang lainnya tidak bisa melihat kemana ia pergi. Kakak senior Nangong, dia begitu hebat, mengapa tidak mengundangnya bergabung dengan kita? Kata Xiao Tong di sampingnya. Kakak senior Nangong tersenyum masam. Justru karena dia hebat, maka dia tidak akan mau bergabung dengan kita. Mendengar ini, Xiao Tong tertegun sejenak lalu tiba-tiba sadar, dan menundukkan kepalanya karena malu. Tadi setelah memasuki hutan kayu hijau, dia bahkan mengejek orang itu karena tidak tahu diri, berani sendirian menerobos masuk ke hutan kayu hijau untuk mati. Ternyata sekarang barulah dia mengerti bahwa dirinya hanyalah katak dalam tempurung. Kekuatan lawannya begitu hebat, bagaimana mungkin mau membawa beban seperti dirinya. Semakin dalam memasuki hutan kayu hijau, gas beracun hijau yang menyebar di sekitarnya semakin mengerikan. Secara umum, di pinggiran hutan kayu hijau hampir tidak mungkin menemukan harta karun yang berharga, karena setiap tahun ada banyak kultivator bela diri yang memasuki tanah 5 elemen. Pinggiran hutan kayu hijau ini sudah entah dijelajahi oleh berapa banyak orang. Tanpa sadar, area hampa 50 meter yang berpusat pada Luo Xiu telah menyusut hingga hanya tersisa 25 meter. Jelas, seiring dengan meningkatnya kekuatan gas beracun, kesulitan bagi teknik dewa perubahannya untuk melenyapkan aturan elemen kayu juga meningkat. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, karena dalam jangkauan kesadaran ilahinya, ia menemukan sebidang kecil ramuan dewa tingkat bumi. Ada sekitar 7 atau 8 batang ramuan dewa tingkat bumi yang tumbuh bersama. Meskipun bagi dirinya saat ini sudah tidak berarti apa-apa, tetapi karena sudah muncul ramuan dewa, itu berarti keputusannya datang ke tempat ini sudah benar. Selama terus masuk lebih dalam, pasti bisa menemukan ramuan dewa yang lebih tinggi tingkatnya. Memikirkan hal ini, dia dengan santai menyimpan ramuan dewa tingkat bumi itu, lalu mempercepat langkahnya. Setelah sekitar 2 jam lebih, Luo Xiu menemukan batang pertama ramuan dewa tingkat langit. Kemudian, seiring ia masuk lebih dalam, ramuan dewa tingkat langit yang ia temukan juga semakin banyak. Dengan ramuan dewa ini, panen kali ini sudah terbilang sangat bagus. Kira-kira bisa untuk memurnikan 10 tungku pil dewa.
Satu tungku menghasilkan antara 6 hingga 9 butir, cukup untukku berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Sambil diam-diam menghitung dalam hatinya, Luo Xiu berjalan ke dekat sebatang ramuan dewa tingkat langit, memetiknya, dan menyimpannya. Boom! Tiba-tiba, sebatang pohon kuno raksasa di sampingnya yang tampak normal tiba-tiba bergerak. Di tengah cahaya hijau yang menyebar, ia berubah menjadi manusia pohon setinggi 300 meter. Tangannya yang besar dengan tekstur kulit kayu menghantam turun ke arah Luo Xiu. Iblis pohon, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dia mengangkat tangan dan langsung melayangkan satu pukulan, beradu dengan telapak tangan raksasa dari iblis pohon itu. Dung, gelombang kejut yang kasat mata menyebar, meniup abis gas beracun hijau di sekitarnya. Batang-batang pohon kuno raksasa tercabut dari akarnya. Area seluas ratusan mil menjadi porak-poranda, nyaris rata dengan tanah. Kedua kaki Luo Xiu terbenam ke dalam tanah. Tinjunya berlumuran darah, tulang jarinya retak. Sementara itu, iblis pohon itu sama sekali tidak terluka, sepasang mata merahnya menatap dengan buas. Kekuatan yang hebat, Luo Xiu berseru kaget. Hal yang paling ia percayai selama ini adalah kekuatan tubuh tempur fisiknya, tetapi tidak disangka ia justru kalah melawan iblis pohon ini. Terus terang saja, kekuatan kasar murni yang terkandung dalam telapak tangan iblis pohon tadi sudah setara dengan serangan penuh dari seorang ahli tahap akhir Raja Dewa. Tiba-tiba, iblis pohon itu menginjak turun. Tentu saja Luo Xiu tidak akan tinggal diam menunggu mati. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari sekujur tubuhnya, auranya melonjak naik. Seketika, tubuhnya berubah menjadi setinggi 500 meter, raga setinggi 100 meter. Aura aturan kekacauan yang dahsyat menyebar dari dalam tubuhnya, membawa serta aura agung. Semua hukum menjadi satu. Kekuatan tempur yang ditingkatkan beberapa kali lipat oleh langit dan bumi wujud Dharma, dipadukan dengan kekuatan gaib, semua hukum menjadi satu, yang serangannya dahsyat, diiringi oleh gemuruh yang memekakkan telinga. Iblis pohon yang bertubuh besar itu terlempar oleh pukulan Luo Xiu, tubuhnya hancur berantakan, serpihan kayu berhamburan. Roar, roar, roar. Tiba-tiba, raungan yang sahut menyahutan terdengar. Tanah bergetar hebat, satu persatu iblis pohon dengan tubuh raksasa muncul. Dalam sekejap mata, sudah terkumpul 100 lebih. Iblis pohon yang tadi menyerang Luo Xiu hanyalah salah satu yang ukurannya relatif kecil, kekuatannya sudah sebanding dengan tahap akhir Raja Dewa. Dari 100 iblis pohon yang mengepung saat ini, beberapa yang auranya paling kuat bahkan sebanding dengan Tuan Dewa. Begitu banyak iblis pohon, wajah Luo Xiu berubah. Sekuat apapun dirinya, kekuatannya ada batasnya. Jika berhadapan dengan iblis pohon tingkat Tuan Dewa, dia merasa tidak punya banyak peluang untuk menang. Oleh karena itu, Luo Xiu hampir tanpa ragu memilih untuk mundur. Sebelum ratusan iblis pohon itu membentuk lingkaran pengepungan, dia sudah mundur dari area itu. Sejumlah besar iblis pohon mengejarnya tanpa henti, tetapi setelah mengejar hingga jarak tertentu, raungan iblis pohon itu perlahan menjauh, tidak melanjutkan pengejaran. Kalian dengar itu? Apakah itu iblis pohon dari kedalaman hutan kayu hijau? Rombongan Nangong juga telah tiba di kedalaman hutan kayu hijau. Sepanjang jalan mereka juga menemukan banyak ramuan dewa, beberapa di antaranya adalah tingkat langit, panen yang bagus. Murid perempuan bernama Xiao Tong terus mencoba memahami aturan elemen kayu di sini. Ketika raungan iblis pohon terdengar, dia juga membuka matanya. Jangan-jangan orang itu menerobos masuk ke area terlarang, kata wanita cantik dengan kultivasi tahap akhir Dewa Langit dengan sedikit terkejut. Ada kemungkinan itu, Nangong mengangguk. Tetapi meskipun kekuatannya hebat, untuk menerobos masuk ke area terlarang itu sama sekali tidak mungkin. Karena bahkan di pinggiran area terlarang saja, sudah banyak iblis pohon tingkat Tuan Dewa yang kuat. Jika menerobos lebih dalam lagi, bahkan ada iblis pohon yang sebanding dengan ahli tingkat penguasa abadi. Dijaga oleh iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya, di dalam hutan kayu hijau pasti tersembunyi sebuah rahasia besar. Setiap orang berspekulasi, tetapi rahasia spesifik apa yang ada di dalam hutan kayu hijau, tidak pernah diketahui oleh dunia. Meskipun Tanah Suci 5 elemen telah menjelajahinya berkali-kali, bahkan bersama dengan para ahli dari Tanah Suci lainnya, mereka semua tidak mendapatkan hasil apapun. Atau mungkin para ahli dari Tanah Suci telah menemukan rahasianya, hanya saja rahasia itu tidak diketahui oleh orang luar. Selama ini, bagi para kultivator bela diri di bawah Dewa Agung, wilayah yang dijaga oleh iblis pohon di kedalaman hutan kayu hijau adalah area terlarang mutlak. Begitu dikepung oleh iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya, bahkan para penguasa abadi kuat dari Tanah Suci sekalipun akan menghadapi kemungkinan kematian yang sangat tinggi. Dengan sekali lompat, Luo Xiu mendarat di dahan besar sebatang pohon kuno. Api emas membubung di sekujur tubuhnya. Area hampa di sekelilingnya, di bawah korosi gas beracun hijau, telah terkompresi hingga 10 meter. Matanya menatap jauh ke kedalaman hutan kayu hijau, ke wilayah yang dijaga oleh iblis pohon. Bahkan orang paling bodoh pun bisa melihat bahwa di dalamnya pasti ada semacam rahasia. Tubuh iblis pohon itu sangat kuat.
seekor iblis pohon tahap akhir Raja Dewa bisa menekan kekuatanku. Meskipun aku menggunakan langit dan bumi wujud Dharma dan melancarkan satu serangan, semua hukum menjadi satu, aku hanya berhasil mementalkannya, tetapi tidak bisa membunuhnya. Namun, saat iblis pohon itu mengejarku tadi, mereka sepertinya hanya memiliki tubuh dan kekuatan kasar yang hebat, tidak mengerti penggunaan kekuatan gaib dan aturan. Jika begitu, iblis pohon ini tidak tampak begitu mengerikan. Luo Xiu berdiri di sini bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh dan kekuatan yang hebat mungkin merupakan ancaman besar bagi orang lain, tetapi bagi Luo Xiu ancamannya tidak besar. Jika dia menerjang masuk dengan pedang pemenggal dewa di tangan, sekuat apapun tubuh iblis pohon itu, apa mungkin bisa menahan ketajaman? Pedang pemenggal dewa, bahkan sebuah harta karun penguasa abadi yang sangat kuat, atau bahkan pusaka dewa tertinggi, jika tidak ada ahli yang mengaktifkannya dengan kekuatan gaib dan aturan, Luo Xiu bisa menghancurkannya dengan pedang pemenggal dewa, bukan pusaka kaisar, tetapi lebih kuat dari pusaka kaisar biasa. Kekuatan ganas dari pedang pemenggal dewa bukanlah isapan jempol belaka. Ada juga berat besi penekan dewa yang sangat mencengangkan. Jika dipukulkan, dia tidak percaya iblis pohon ini bisa menahannya. Mempertimbangkan semua ini dalam hatinya, berarti Luo Xiu sudah berniat untuk menerobos masuk ke area terlarang ini. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa wilayah yang dijaga iblis pohon di kedalaman hutan kayu hijau adalah sebuah area terlarang. Karena slip giok tanah 5 elemen yang ia beli tidak mencatatnya secara rinci, dan dia sebelumnya juga tidak pernah mendengar tentang pengetahuan umum mengenai tanah 5 elemen. Jika dia tahu bahwa itu adalah area terlarang di mana bahkan para ahli di atas Dewa Agung pun akan menghadapi kemungkinan kematian yang sangat tinggi jika masuk, dia mungkin akan berpikir 2 kali. Tetapi justru karena dia tidak tahu apa-apa, maka dia memiliki hati yang tak kenal takut. Oleh karena itu, terkadang, orang yang tahu segalanya justru akan terlalu berhati-hati dan kehilangan kesempatan. Sementara orang yang tidak tahu dan tidak takut, justru mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Bersambung.